Saraf perifer itu seperti kabel yang berlapis-lapis dengan gabungan dari serabut akson aferen, eferen, dan otonom serta pembuluh darah. Seddon membagi klasifikasi cedera saraf berdasarkan tingkat keparahan. Yang pertama, neuropraksia. Neuropraksia merupakan cedera saraf paling ringan. Terjadi demyelinisasi yang menyebabkan gangguan konduksi saraf. Aksonotmesis. Pada aksonotmesis, terjadi lesi yang menyebabkan hilangnya kontinuitas dari akson. Neurotmesis. Pada neurotmesis, terjadi diskontinuitas dari akson disertai dengan ruptur dari epinerium. Sunderland membagi klasifikasi cedera saraf berdasarkan gambaran histopatologi. Ada 5 grade. Sebenarnya, prinsipnya mirip dengan klasifikasi Seddon. Grade 1 sama dengan definisi dari neuropraksia, yaitu terjadi demyelinisasi yang menyebabkan gangguan konduksi saraf. Grade 2 sama dengan aksonotmesis. Terjadi lesi yang menyebabkan hilangnya kontinuitas dari akson. Pada grade 3, terjadi cedera pada akson dan endonerium. Pada grade 4, terjadi cedera pada akson, endonerium, dan perinerium. Grade 5 sama dengan definisi neurotmesis, yaitu cedera pada akson, endonerium, perinerium, dan epinerium. Ketika terjadi cedera saraf, akan terjadi proses degenerasi pada bagian distal dari lesi yang disebut dengan degenerasi Wallerian. Diawali dengan degenerasi akson menjadi debris akson. Hilangnya kontak sel Schwann dengan akson akibat degenerasi akson menstimulasi sel Schwann melepaskan mielin. Perhatikan, sel Schwann dengan selubung mielin. Karena degenerasi akson menyebabkan hilangnya kontak sel Schwann dengan akson. Hal ini menstimulasi sel Schwann melepaskan mielin, sehingga terbentuk sel Schwann tanpa mielin dan debris mielin. Kerusakan akson menyebabkan terlepasnya substansi P dan kalsitonin gen-related peptide dari akson yang menyebabkan vasodilatasi. Bersamaan dengan itu, sel Schwann melepaskan monosit chemoattractant protein yang akan menarik makrofag yang ada di sirkulasi dan makrofag residen. Kemudian, makrofag ini menjadi aktif dan melakukan fagositosis terhadap debris akson dan mielin. Selain berperan dalam fagositosis, makrofag melepaskan sitokin interleukin 1 yang menstimulasi sel Schwann melepaskan nerve growth factor.
Nerve growth factor ini memiliki fungsi untuk regenerasi akson dan proliferasi dari sel Schwann. Pada tahap selanjutnya, sel Schwann akan mengalami migrasi dan berproliferasi. Sel Schwann yang berproliferasi akan tertata membentuk kolom linear yang dinamakan band of Bungner. Band of Bungner ini berperan sebagai penuntun arah pertumbuhan akson. Nerve growth factor yang diproduksi oleh sel Schwann menstimulasi regenerasi akson sehingga terbentuk axonal sprout. Apabila ada serabut dari axonal sprout berhasil melewati band of Bungner, serabut ini akan terus mengalami regenerasi sampai organ target. Setelah reinervasi berhasil, sel Schwann akan membentuk selubung mielin. Namun selubung mielin yang dihasilkan lebih tipis dengan jarak internodal yang lebih sempit dari sebelumnya. Dan proses regenerasi saraf berhasil. Namun apabila axonal sprout setelah beberapa bulan tidak berhasil melewati band of Bungner, maka akan terjadi kegagalan reinervasi dan terbentuk punctum neuroma.